Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Dwi Maulana Rashid dari kelas CF 1410 dengan NIM 13011800361. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma greedy dan sekaligus menjelaskan latihan soal yang sudah saya kerjakan pada waktu itu. Langsung saja kita masuk ke dalam materi terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu algoritma greedy? Jadi, algoritma greedy ialah jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy akan menghasilkan solusi yang paling optimal. Begitupun algoritma greedy biasanya memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Algoritma greedy sendiri ini diambil dari bahasa Inggris yang artinya tikus, tamak, atau serakah. Yang dimaksud serakah atau greedy ini yaitu karena kita mengambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Lalu, algoritma greedy juga metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Lalu, algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step, yaitu terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah yang dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah pada langkah selanjutnya. Di sini ada contoh kecil dari algoritma greedy dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memaksimumkan kesenangan hidup, beberapa orang melakukan algoritma pertama, bermain game setiap hari. Algoritma kedua, bekerja keras, mengerjakan tugas, mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar, menghasilkan uang yang banyak, dan pensiun dini. Dapat dilihat bahwa keduanya itu untuk memaksimumkan kesenangan hidup. Cuman dari algoritma pertama merupakan greedy dan tidak menghasilkan nilai yang optimum. Memang benar, bermain game setiap hari dapat memberikan kesenangan hidup, tetapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dan algoritma 2 dapat dibilang optimum karena kita telah melalui proses yang ada. Kenapa algoritma 1 merupakan greedy? Karena jika kita mengambil keputusan tersebut, maka kita tidak memperhatikan konsekuensi yang ada dan yang terjadi selanjutnya. Lanjut saja. Selanjutnya ada persoalan optimisasi atau optimization problem di algoritma greedy. Persoalan optimasi ialah persoalan yang menuntut pencarian solusi optimum. Persoalan optimasi terdapat dua macam, yaitu maksimasi dan minimasi. Solusi yang memenuhi semua kendala disebut solusi layak atau feasible solution. Solusi layak yang mengoptimumkan fungsi optimasi disebut solusi optimum. Jadi, solusi optimum atau yang terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau elemen persoalan optimasi. Lanjut, prinsip algoritma greedy. Prinsip algoritma greedy itu sendiri ialah take what you can get now, atau mengambil apa yang kamu bisa dapat sekarang. Maksud dari prinsip ini ialah pada setiap langkah algoritma greedy,
kita mengambil keputusan yang paling optimal untuk langkah tersebut tanpa memperhatikan konsekuensi pada langkah selanjutnya. Sebagai contoh, jika kita menggunakan algoritma greedy untuk menempatkan komponen di atas papan sirkuit, sekali komponen telah diletakkan dan dipasang, maka tidak dapat dipindahkan lagi. Kita namakan solusi tersebut dengan optimum lokal. Kemudian, saat pengambilan nilai optimum lokal pada setiap langkah, diharapkan tercapai optimum global, yaitu tercapainya solusi optimum yang melibatkan keseluruhan langkah dari awal hingga akhir. Contoh penerapan sehari-hari menggunakan prinsip greedy. Yang pertama, memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal. Kita harus mencari nilai atau mencari pilihan optimum ketika memilih sebuah investasi. Lalu yang kedua, mencari jalur singkat antar kota atau antar daerah. Ketika kita melakukan perjalanan, tentu terdapat banyak pilihan jalan untuk mencapai tujuan, tetapi kita harus bisa mencari jalan tersingkat dari jalan tersebut. Itu merupakan salah satu contoh greedy. Lalu memilih jurusan di perguruan tinggi. Dalam memilih jurusan, kita harus tahu mengenai potensi diri kita sendiri dan tidak asal, dan lakukan pencarian dengan semaksimal mungkin. Lalu bermain kartu remi. Selanjutnya, skema umum algoritma greedy. Skema umum algoritma greedy terdapat 5, yaitu yang pertama, himpunan kandidat, kedua, himpunan solusi, ketiga, fungsi seleksi atau selection function, keempat, fungsi kelayakan atau feasible, kelima, fungsi objektif. Yang pertama, himpunan kandidat, yaitu berisi elemen-elemen pembentuk solusi, yaitu berisi solusi yang dilakukan dalam algoritma greedy. Yang kedua, himpunan solusi, yaitu berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Jadi berisi sebuah kandidat yang telah terpilih dari solusi-solusi yang ada. Yang ketiga, fungsi seleksi atau selection function, yaitu memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada satu langkah tidak dapatlah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Yang kelima, fungsi kelayakan atau feasible, yaitu memeriksakan apakah satu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala constraint yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Lalu yang kelima, ada fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lainnya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal yang sudah saya kerjakan pada saat itu, yaitu mengenai penukaran uang. Saya di sini akan menjelaskan masalah penukaran uang. Dan persoalannya yaitu di sini diberikan uang senilai 36. Tukar uang 36 tersebut dengan koin-koin yang tersedia. Di sini tersedia koin 1, 5, 10, dan 20. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran uang tersebut? Nah, berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu yang pertama, di sini tersedia 4 koin, yaitu di sini berikut adalah langkahnya. Di sini kita tersedia 4 nominal koin, yaitu nominal 1, nominal 5, nominal 10, dan 20. Caranya pertama ialah kita pilih koin
dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Pertama, kita dapat mengurutkan nilai. Di sini kita dapat membuat dengan nilai yang paling kecil atau yang paling sedikit terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nominal 1. Yang pertama, kita mengambil koin dengan nominal 1 sebanyak 36 dan dapatlah dengan nominal 36. Lalu langkah kedua, makin besar lagi nominal dari uang tersebut, yaitu di sini saya menggunakan 5. Di sini saya menggunakan 5, nominal 5 dengan sebanyak 6 dan 1 ditambah 1 nominal, jadi sehingga mendapatkan nilai 36. Lalu berikutnya perbesar lagi nominal tersebut. Di sini saya menggunakan nominal 10. Saya menggunakan nominal uang koin 10 ditambah 5 1 dan satunya 1. Di sini mendapat nilai 36. Dan yang lalu tambah lagi atau maksimalkan lagi nominalnya. Di sini saya menggunakan paling besar yaitu 20 dengan 1, lalu 10-nya 1, 5-nya 1 dan satunya 1. Sehingga menjadi 36. Nah, di sini dapat terlihat dimulai dari yang langkah pertama dengan nominal 1 kita mendapatkan 36 koin 1. Lalu di langkah kedua di total kita menggunakan 8 koin, yaitu 7 koin nominal 5 dan 1 koin nominal 1. Lalu langkah ketiga di sini kita menggunakan hanya 5 koin, yaitu 3 koin dengan nominal 10, 1 koin dengan nominal 5 dan 1 koin dengan nominal 1. Dan yang terakhir kita di sini menggunakan 4 koin saja, yaitu 1 koin dengan nominal 20, 1 koin dengan nominal 10, 1 koin dengan nominal 5 dan 1 koin dengan nominal 1. Selanjutnya, setelah mendapatkan angka nominal dengan paling kecil menggunakan angka yang paling besar, maka di sini saya mendapatkan jumlah koin minimumnya 4, yaitu dengan cara tadi saya mengambil koin yang terbesar terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita uritkan menjadi 36 koin. Dan di sini jumlah koin minimum yang saya dapatkan ialah 4. Jadi pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai yang terbesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa dengan syarat tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Pada setiap langkah di atas kita memperoleh nilai optimum lokal. Pada akhir algoritma, kita memperoleh optimum global. Itu pada contoh ini merupakan contoh solusi optimum. Pada sebagian algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Alasannya, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Lalu di sini ada skema pada persoalan penukaran uang tersebut. Yang pertama, himpunan kandidat. Himpunan yaitu terisi himpunan koin yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, dan 20. Lalu yang kedua ada himpunan solusi, yaitu total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Yang ketiga, fungsi seleksi, yaitu pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Yang keempat, fungsi layak, yaitu memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar. Dan yang terakhir, fungsi objektif, itu jumlah koin yang digunakan minimum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi algoritma greedy ini, dan juga soal yang sudah saya jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mangga ditanyakan saja. Mungkin sekian, mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.